Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, atas berbagai karunia, atas berbagai kebaikan yang selalu kita rasakan setiap saat, yang selalu kita rasakan setiap waktu. Karunia yang begitu banyak, kebaikan yang tak terbilang jumlahnya, dan kita betul-betul tenggelam dalam nikmat Allah. Lalu salawat dan salam semoga selalu tersampaikan, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kita bersaksi tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Hanya Allah satu-satunya. Dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Dulu 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabda beliau kepada para sahabat dan juga kepada kita semua di hari ini. Satu sabda, satu ujaran yang patut kita perhatikan bersama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Setelah itu Rasulullah merinci pemimpin-pemimpin dan tanggung jawab yang dimaksud. Kata beliau, fal amiru alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Kata Rasulullah, seorang penguasa adalah pemimpin bagi manusia yang di bawahnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya,
dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan juga anak suaminya, dan dia, wanita ini, akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Lalu seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang diurusnya. Setelah itu Rasulullah menutup sabda ini dengan mengatakan, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang memiliki bawahan akan dituntut untuk berlaku adil dan menegakkan kemaslahatan, baik yang terkait agama ataupun dunianya. Karena itu, setiap orang yang dipilih Allah sebagai orang yang mendapatkan amanah, sebagai manusia yang dititipkan amanah atas sesuatu, maka ia harus melakukan yang terbaik di dalamnya, harus melakukan yang maksimal, mengerahkan kesungguhan dalam dirinya untuk memelihara dan mengurus apa yang dititipkan kepadanya. Hadis tadi juga memerintahkan kita untuk mengerjakan kewajiban dan memenuhi hak serta berbuat baik dalam memimpin, karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Maksud dimintai pertanggungjawaban adalah ditanya tentang tindakan yang dilakukannya dan tentang orang-orang yang dipimpinnya. Apakah melakukan tugas atau kewajibannya dengan baik ataukah tidak? Apakah menjalankannya dengan semaksimal mungkin ataukah tidak? Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, di antara pemimpin-pemimpin tersebut yang ingin kita ingatkan di atas mimbar ini secara khusus adalah para suami selaku kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga dan pemimpin di tengah-tengah rumah tangganya. Tugas seorang suami itu cukup banyak, dan kita sebutkan di antara yang pentingnya adalah menafkahi mereka, menafkahi istri dan anak-anak mereka secara ma'ruf. Maksudnya secara ma'ruf adalah secara wajar, secara layak di tempat masing-masing, di daerah masing-masing. Tentang ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ditanya, wahai Rasulullah, apa hak istri yang wajib kami penuhi? Beliau menjawab, engkau berikan makan jika engkau makan, engkau berikan pakaian jika engkau memakai pakaian, lalu jangan engkau pukul wajahnya, jangan juga engkau jelek-jelekan ia, dan jangan juga engkau menjauhinya kecuali di dalam rumah. Lalu dalam riwayat lainnya Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i ithma an yudayya man yakut. Kata Rasulullah, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa besar ketika dia menelantarkan orang-orang, siapa-siapa yang dia tanggung, apakah itu istri ataukah anak-anak atau siapapun yang dia tanggung di dalam rumah tangganya. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah, tugas kedua yang hendaknya diperhatikan oleh kita para suami, para ayah, adalah mendidik mereka, mendidik istri-istri kita, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Islami. Gambaran sederhananya, kita mengajarkan tauhid dan akidah Islam kepada mereka. Kita mengenalkan rukun Islam, rukun iman, dan ihsan berikut penjelasannya masing-masing. Lalu kita ajarkan mereka sholat, kita ajarkan mereka puasa,
kita biasakan mereka, istri-istri kita dan anak-anak kita untuk menjaga perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita juga mengenalkan yang halal dan yang haram kepada mereka, memberitahukan kepada mereka ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Jangan juga lupa untuk mengajarkan adab dan akhlak Islami kepada mereka, mendorong mereka untuk menghafalkan Quran, mengajarkan doa-doa dan zikir-zikir yang harus mereka hafal, membiasakan mereka membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jika kita tidak mampu, maka kita bisa menitipkannya, menyekolahkannya, menyerahkannya kepada sekolah-sekolah Islam atau pesantren-pesantren yang bisa dipercaya atau majlis-majlis pengajian. Dan jangan lupa juga ikut serta terlibat aktif dalam mendidik mereka, mengontrol dan memantau mereka. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Tugas yang ketiga yang hendaknya kita perhatikan para suami dan para ayah adalah mendorong mereka, para istri-istri kita atau anak-anak kita untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang punya iman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ini surat At-Tahrim ayat ke-6. Dan ayat ini maksudnya suruh mereka, wahai orang-orang beriman, wahai orang yang punya iman, suruh mereka, istri-istri kalian, anak-anak kalian untuk menaati Allah. Larang mereka bermaksiat kepada Allah. Suruh mereka untuk menjalankan perintah Allah. Suruh mereka untuk melaksanakan perintah Allah dan bantu mereka untuk mewujudkannya. Lalu jika engkau melihat mereka melakukan maksiat kepada Allah, ingatkan, cegahlah mereka dari melakukan yang seperti itu. Dengan demikian, perintah Allah tadi adalah perintah kepada kita untuk mendorong keluarga kita, menjalankan kewajiban agama, menjalankan apa-apa yang dibebankan oleh agama kepada kita semua. Dan itu harus kita lakukan selama kita menjadi orang-orang yang memimpin mereka, yang bertanggung jawab terhadap mereka. Ini semua patut kita perhatikan. Dan intinya, jangan sampai salah seorang di antara kita menjadi orang-orang yang hilang di tengah keluarganya, tidak menyuruh mereka berbuat baik, tidak juga mengarahkan mereka untuk melakukan kebaikan, serta tidak melarang mereka dari melakukan perbuatan buruk dan rusak. Na'udzubillah. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Yang menjadi masalah sekarang, ada sebagian manusia, ada sebagian kita, mereka meremehkan amanah ini. Dia sudah menjadi seorang kepala rumah tangga, dia sudah menjadi seorang suami, dia punya anak-anak, dia juga punya istri, tapi dia menganggap tanggung jawab tersebut remeh, tidak memperhatikan dengan seksama apakah anaknya sudah sholat atau belum, apakah istrinya sudah berhijab atau belum, apakah mereka sudah soleh atau solihah atau belum, apakah mereka sudah lurus dalam menjalankan agama ini ataukah tidak. Dan ingatlah ketika besar nanti kita, ketika anak-anak kita besar, ketika istri kita sudah bertambah umur, menjalani hari-hari bersama kita, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya, dan kita akan diberi sanksi.
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun sanksi tersebut, apapun hukumannya, karena kita melalaikan tanggung jawab ini. Sebagian orang bijak, mereka mengatakan, berhati-hatilah kalian, hati-hatilah kalian wahai para suami, wahai para ayah. Jika kalian tidak memiliki waktu mendidik istri-istrimu atau anak-anakmu, maka ketahuilah lingkungan merekalah yang akan memiliki waktu untuk mempengaruhi mereka atau bahkan merusak mereka. Na'udzubillah. Hadirin, akhirnya kita hanya bisa berpesan dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan semua langkah-langkah kita, memudahkan semua upaya kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin rumah tangga, untuk membenarkan dan meluruskan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan supaya kita bisa mampu melakukan itu sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita rezeki, mengaruniai kita berupa husnul khatimah di akhir hidup kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah, khusus terkait anak-anak kita semua, maka kita tentulah ingin anak kita menjadi anak yang solih dan solehah, anak yang bisa meringankan beban orang tuanya di dunia ini dan di akhirat nanti, anak-anak yang bisa berbakti kepada kita, bisa membanggakan kita, bisa menyejukkan pandangan kita masing-masing. Lalu kita juga menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang terus-menerus mendoakan kita, apakah ketika kita masih hidup ataukah kita meninggal dunia. Dan kita juga menginginkan anak-anak kita bisa berkumpul bersama kita nanti di akhirat, di surga Allah. Itu semua bisa dicapai atas izin Allah jika kita melakukan usaha dan upaya supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, solih dan soleha. Lalu kira-kira apa saja langkah-langkah yang bisa kita tempuh? Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Yang pertama, di antara langkah-langkah yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa, banyak-banyak berdoa. Karena doa memiliki peranan penting dalam upaya untuk membuat anak-anak kita seperti yang kita harapkan. Betapa banyak dengan doa sesuatu itu terpenuhi. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan seperti itu. Banyak bukti yang menunjukkan hal demikian. Misalnya, tidakkah kita perhatikan bagaimana dulu Nabi Ibrahim, beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin, wahai Robku, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku anak-anak yang termasuk anak-anak yang solih. Beliau berdoa seperti ini ketika beliau belum dikasih anak. Bahkan mungkin sebagian orang menyatakan beliau mandul, karena Nabi Ibrahim sampai umur 80 tahun lebih belum punya anak. Beliau terus berdoa seperti ini. Beliau berdoa supaya dikasih anak yang solih, dikasih anak yang solihah. Dan setelah ribuan kali berdoa, banyak kali meminta kepada Allah, Allah kabulkan. Allah beri Nabi Ibrahim anak-anak yang banyak. Di antaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam.
Lalu Nabi Ishak alaihissalam. Mereka menjadi anak-anak yang solih dan berbakti kepada orang tua mereka. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah. Yang kedua, di antara usaha yang bisa kita lakukan adalah mendidik mereka dengan memberikan contoh dan teladan baik untuk mereka. Seorang anak biasanya mengikuti perilaku orang tua, maka orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jangan sampai kita sebagai orang tua menyuruh anak kita untuk sholat, menyuruh anak kita untuk berjamaah di masjid, tapi kitanya sendiri malas berjamaah di masjid. Atau bahkan di antara kita ada yang malas mengerjakan sholat wajib. Juga misal yang lain, kita pengen anak kita membaca Quran, menghafal Quran, tetapi kitanya orang tua malah tidak membaca Quran, malas-malasan, bahkan sibuk dengan gadget masing-masing. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga, di antara langkah praktis yang bisa kita lakukan sekarang juga adalah mulai tanggap atau respon terhadap perilaku-perilaku buruk yang muncul pada anak-anak kita. Seorang ayah, kita semua yang hadir di sini hendaknya tanggap, responsif, dan tidak membiarkan perilaku buruk yang muncul pada anak kita begitu saja. Kita harus tanggap dalam artian tidak mengingkari. Kita harus tanggap dalam artian mengingkari perilaku buruk anak-anak kita ketika mereka melakukannya. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan, minimal tegur. Ketika misalkan mereka melakukan sesuatu yang negatif, ketika misalkan mereka melakukan sesuatu yang menurut kita ini tidak pantas, ini nggak beradab, ini tidak berakhlak, tegur paling minimalnya. Tanya paling minimalnya, kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa engkau melakukan ini? Atau kenapa engkau melakukan itu? Jangan cuek, jangan abai, jangan diam. Dengan dalih mereka sudah dewasa, mereka sudah berpikir, mereka sudah mampu berpikir mana yang baik dan mana yang salah. Jangan abai, cuek, jangan diam sama sekali. Respon, tanggap, peka terhadap apa-apa yang sifatnya negatif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Karena ingat, ketika kita sudah cuek, kita sudah tidak peduli dengan anak kita, atau kita diamkan mereka dan biasa mendiamkan mereka, percayalah, kita akan tiba di saatnya, di waktunya, anak-anak kita menjadi seenaknya, mengabaikan apa-apa yang menjadi norma dalam kehidupannya. Dan ingat, itu tanggung jawab kita yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari menjadi orang tua yang dirugikan oleh anak-anaknya, menjadi sosok kepala keluarga yang menanggung derita karena ulah anak-anaknya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, membantu kita, memudahkan langkah-langkah kita. Karena perjuangan seorang suami, perjuangan seorang ayah adalah perjuangan yang tanpa henti, perjuangan yang tanpa titik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.